Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathahil Al-Farizi dari Universitas Balikpapan. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai kata serapan dalam bahasa Indonesia. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengertian kata serapan. Pengertian kata serapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian kata serapan adalah kata yang diserap dari bahasa lain, baik dari lokal maupun dari luar negeri, berdasarkan kaidah bahasa penerima. Kata yang telah diserap kemudian dibakukan dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya dimasukkan ke daftar kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikutnya ada kaidah-kaidah ketatabahasaan. Kata serapan ini wajib hukumnya memenuhi beberapa kaidah ketatabahasaan yang ada. Kaidah ketatabahasaan tersebut meliputi yang pertama ada morfologi atau pembentukan kata, yang kedua ada fonologi, tata bunyi bahasa, yang ketiga ada sintaksis, yaitu tata kalimat bahasa, yang keempat ada semantik atau tata makna suatu bahasa, dan yang terakhir harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD, yang mewakili tata tulis suatu bahasa itu tersendiri. Poin selanjutnya yang akan saya bahas yaitu sebab-sebab terbentuknya kata serapan. Ada beberapa penyebab terbentuknya kata serapan itu sendiri. Penyebab tersebut antara lain, yang pertama, perkembangan suatu budaya, yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua sebab ini bisa terjadi karena adanya suatu fenomena yang disebut globalisasi, di mana budaya-budaya dan pengetahuan dari negeri lain atau daerah asing masuk ke dalam negara Indonesia. Yang ketiga ada perkembangan religiositas, yang berarti perkembangan suatu agama. Yang keempat adanya pengaruh dari bekas penjajahan suatu bangsa atau imperialisme, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia yang pernah dijajah oleh beberapa bangsa-bangsa, khususnya lebih tepatnya bangsa-bangsa di Eropa dan Jepang. Yang kelima adanya migrasi dari suatu daerah ke daerah lain, seperti contoh migrasi dari daerah Banjar menuju daerah Jakarta. Hal tersebut bisa memicu terjadinya pembentukan kata-kata serapan baru. Poin terakhir yang akan saya bahas yaitu proses penyerapan kata. Menurut Sudarno, dalam bukunya yang berjudul Kata Serapan dari Bahasa Arab, ada beberapa bahasa sumber yang kemudian menyebar luas ke berbagai belahan dunia. Sudarno berpendapat pada awalnya ada 5 bahasa sumber di dunia, yakni bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Sanskerta, bahasa Cina, dan bahasa Arab. Bahasa Yunani dan bahasa Latin menjadi sumber pengambilan bahasa-bahasa di benua Eropa. Bahasa Cina menjadi sumber pengambilan bahasa-bahasa di wilayah Asia Timur dan sekitarnya. Berikutnya ada bahasa Sanskerta yang menjadi sumber pengambilan bahasa-bahasa di wilayah Asia Selatan seperti India, Sri Lanka, Pakistan, dan lain-lain. Berikutnya ada bahasa Arab yang menjadi sumber pengambilan bahasa-bahasa di Eropa bagian selatan, Afrika, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk melakukan proses penyerapan kata ke dalam bahasa Indonesia yaitu 1. Adopsi, menyerap kata atau bahasa secara utuh. Contohnya internet yang kemudian diserap tetap sebagai internet, dan bank yang kemudian diserap tetap menjadi bank. Yang kedua, adaptasi, yaitu menyerap sebagian kata atau bahasa. Contoh, komputer menggunakan C, diserap ke bahasa Indonesia menjadi komputer menggunakan K. Yang ketiga ada penerjemahan, menerjemahkan konsep kata atau bahasa. Contoh, confidence yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi percaya diri. Dan yang keempat, kreasi atau mengkreasikan konsep kata atau bahasa. Contoh, take off menjadi lepas landas. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak pada para audiens sekalian agar senantiasa melestarikan bahasa Indonesia kita tercinta, dikarenakan bahasa suatu negara atau bangsa merupakan identitas bagi bangsa itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya ingin meminta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.